memiliki rasa malu? Perlukah? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, kira-kira apa ya jawabannya? Tentu saja, sifat malu itu harus ditanamkan dalam diri kita. Karena pada dasarnya rasa malu itu mampu menghalangi seseorang untuk berbuat keburukan. Sifat malu juga akan mendorong kita untuk selalu memiliki akhlak mulia. Nah, menghiasi pribadi kita dengan hiasan takwa dan rasa malu. Apabila melakukan kesalahan, akan merasa malu dan akan buru-buru untuk meminta maaf. Nah, kalian sudah tahu belum pengertian rasa malu itu apa? Malu itu adalah salah satu sifat terpuji atau akhlak terpuji. Dengan rasa malu, orang bisa meninggalkan sesuatu yang buruk dan buru-buru akan mencegahnya dari kelalaian dalam memenuhi hak para pemiliknya. Rasa malu itu mempunyai keutamaan yang banyak loh. Seperti rasa malu itu bisa mendatangkan kebaikan. Rasa malu juga perangai yang disukai oleh Allah. Dan Allah juga menjanjikan loh bahwa siapa yang memiliki rasa malu itu akan masuk ke surga nantinya. Nah, tapi ada juga loh sifat malu yang dilarang, seperti malu melakukan kebaikan atau mengerjakan amal soleh. Contohnya apa? Diminta bu guru maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal, malu. Nah, itu tidak boleh ya. Terus, malu berkata jujur. Nah, ketika diminta pertanggungjawaban, dia malah berbohong. Nah, itu juga tidak boleh. Yang kedua, malu yang dilarang itu apa? Malu bertanya tentang kebaikan. Misalnya nih, kita mau berpuasa, tapi nggak tahu hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja. Tapi tidak mau bertanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, ketika sudah berpuasa, ternyata saat berpuasa itu tidak boleh minum. Nah, ternyata karena kita nggak tahu dan nggak mau mencari tahu, nggak mau bertanya, kita minum waktu berpuasa. Nah, dikira minum itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu yang bisa menyesatkan kita karena malu bertanya, sesat di jalan. Lalu, malu yang dianjurkan itu malu yang bagaimana? Yang pertama, malu kepada diri kita sendiri. Malu ketika sedikit melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, malu ini bisa meningkatkan kualitas kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Mengharapkan pahala dari Allah itu nggak apa-apa kok. Nah, bahkan malah dengan mengharapkan pahala bisa menambah kita untuk bersemangat mengerjakan amal-amal soleh. Nah, itu diperbolehkan. Yang kedua, malu kepada manusia. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, segeralah untuk meminta maaf dan milikilah rasa malu. Yang ketiga, malu kepada siapa? Kepada Allah. Nah, malu kepada Allah ini bagaimana? Nah, jika kita mau melakukan keburukan, kita ingat bahwa Allah itu selalu mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi, kita harus memiliki rasa malu. Yang pertama, malu kepada diri kita sendiri. Yang kedua, malu kepada manusia lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, malu kepada Allah. Sifat malu itu sangat penting buat benteng kita memelihara akhlak kita.
Jadi, bagi anak-anak yang belum memiliki rasa malu atau belum tahu bahwa rasa malu itu sangat penting, jadi mulai saat ini kita harus memiliki rasa malu kepada diri kita sendiri, kepada manusia yang lain, dan juga kepada Allah. Insya Allah, rasa malu itu dapat memelihara iman kita.